konsep dari penegakan dan perlindungan hukum. Hukum sendiri, jika tidak adanya hukum, maka akan terjadi sebuah kekacauan yang dimana terjadi karena tidak ada hal yang dikekang dan merasa mereka bebas melakukan apapun, sehingga terjadilah kekacauan di segala bidang kehidupan. Lalu apa sih itu penegakan dan perlindungan hukum itu sendiri? Perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang diberikan oleh penegak hukum yang diberikan kepada korban untuk mendapatkan rasa aman, ataupun bisa juga merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang untuk memberikan rasa aman secara baik mental ataupun fisik kepada korban. Lalu apa saja unsur-unsur dari perlindungan itu? Yang pertama, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Kedua, kepastian atau kejaminan kepastian hukum. Lalu adanya sanksi bagi yang melanggar hukum tersebut. Lalu adanya perlindungan dari pemerintah. Penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri itu merupakan syarat untuk terciptanya atau terwujudnya perlindungan hukum itu sendiri. Juga penegakan hukum merupakan orang yang bertindak melaksanakan proses penghukuman dan bertindak sesuai dengan hukum itu sendiri. Dan jika kalau ia melanggar, akan dikenakan sanksi dan akan diproses melalui proses peradilan. Dasar-dasar perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45 yang berisi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang kedua, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45 yang berisi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu tanpa ada keterkecuali. Lalu yang ketiga, Pasal 28D ayat 1 yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu yang keempat, Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang 45 yang berisi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak manusia dijamin, diatur, dan dituang dalam perundang-undangan. Lalu yang kelima, yaitu Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 45 yang berisi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Intinya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya keadilan. Supremasi hukum bermakna hukum memiliki hak yang mutlak dan sama dalam mengatur pergaulan antar umat manusia atau bermasyarakat. Dengan kata lain, semua tindakan kehidupan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan hukum yang telah berlaku. Dan tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang telah berlaku tidak ditegakkan dengan baik, apalagi dilaksanakan baik dengan masyarakat sendiri ataupun penegak hukum itu sendiri. Lalu selanjutnya, tegaknya supremasi hukum. Tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan suatunya perdamaian dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menerima dan menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya yang merupakan salah satu bentuk dari keadilan itu. Hal ini dapat terwujud bila aturan-aturan yang berlaku ditegakkan. Lalu, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat atau bermasyarakat. Kehidupan yang diwarnai dengan damai merupakan harapan semua orang tentunya. Dan perdamaian tersebut akan terwujud apabila aturan-aturan yang telah berlaku dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan penegaknya,
apalagi ditegakkan dengan setegas-tegasnya oleh penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelindungan dan penegakan hukum ada 5, yaitu hukumnya, yang kedua penegak hukum, yang ketiga sarana atau fasilitas, yang keempat masyarakat, yang kelima kebudayaan. Macam-macam hukum menurut sumbernya. Yang pertama ada undang-undang. Hukum undang-undang atau hukum yang terletak dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga traktat. Hukum traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antara negara atau traktat. Yang keempat jurisprudensi. Hukum jurisprudensi muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam pemberian keputusan dalam pengadilan. Macam-macam hukum. Bentuknya hukum tertulis. Hukum tertulis adalah yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan undangan secara tertulis. Isinya hukum privat adalah yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Itu ada wujudnya. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Sifatnya, hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, adalah hukum yang berlaku serta dilayani oleh masyarakat dan dipatuhi. Contohnya hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Isinya ada hukum publik, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan publik. Ada wujudnya, yaitu subjektif, yakni hukum yang mungkin dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Sifatnya hukum yang mengatur, yaitu jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Macam-macam hukum menurut tempatnya. Yang pertama ada nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Yang kedua ada asing. Hukum asing berlaku di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Yang ketiga ada internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Yang keempat ada gereja. Hukum gereja adalah sekumpulan norma dan ditetapkan oleh gereja dan berlaku untuk para anggotanya. Macam-macam hukum menurut pertahanannya. Yang pertama ada material. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Yang kedua ada formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang ketiga ada pidana. Hukum pidana merupakan hukum bagi orang-orang yang melakukan kriminalisasi. Yang keempat perdata. Hukum perdata berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis dan keuangan. Macam-macam hukum menurut waktunya. Yang pernah ada sekarang. Hukum positif atau yang disebut sebagai ius constitutum adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Yang kedua yang akan datang. Hukum negatif yang disebut sebagai ius constituendum adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga hukum alam atau hukum asasi. Hukum alam atau yang disebut sebagai ius
Natural atau antar waktu adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Dari dulu sampai sekarang, hukum ini berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat.